Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin sedikit membahas tentang berita yang sedang marak ya, berita yang sedang ramai nih di tengah-tengah kita di awal tahun ini, khususnya untuk kemudian pekerja ya, orang-orang yang bekerja, karyawan dan seterusnya. Apa itu? Jadi ada opini yang mencuat kembali tentang aturan pajak penghasilan 5% bagi orang-orang yang berpenghasilan 5 juta per bulan atau 60 juta satu tahun. Walaupun sebenarnya peraturan ini sebenarnya sudah lama ya, kemudian informasi yang terbaru yang saya lihat, yang saya baca, sedang terjadi penambahan lapisan, update peraturan dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak ingin membahas tentang bagaimana peraturannya atau lapisannya seperti apa atau technically-nya seperti apa, enggak. Tapi saya ingin berbicara tentang kenapa kemudian yang kita harus kritisi ya sebenarnya dari konteks ini adalah terkait dengan pajaknya itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita ini, tempat kita hidup ini adalah tempat yang kemudian seringkali kita tahu betul tuh bahwa pajak itu adalah penghasilan paling utama, kita bisa katakan, dari kemudian pendapatan negara kita ini. Padahal kalau kita perhatikan ya, coba Anda bayangkan ya, di sekitar kita ini pajak itu ada di mana-mana. Kita mau punya penghasilan ada pajak, kita mau punya rumah ada pajak, belum lagi pajak-pajak di restoran misalnya, dan ketika kita makan dan seterusnya, kan semua itu ada pajaknya tuh. Dan kadang-kadang kita mikirkan tuh, kita membayangkan bagaimana kemudian negara yang sedemikian kaya seperti Indonesia itu mengandalkan pajak dari rakyatnya. Padahal banyak kemudian kita punya tambang emas di Jayapura, minyak di bagian-bagian pesisir utara Pulau Jawa dan seterusnya. Belum lagi kita tahu betul tanah-tanah Indonesia ini yang subur dan tentu saja bisa menghasilkan banyak komoditas dari sana. Nah, lalu kenapa pajak seolah-olah bukan seolah-olah ya, tapi secara fakta memang menjadi penghasilan utama bagi negara kita ini. Padahal hidup orang-orang, rakyat kita ini udah susah. Coba kita lihat, sudahlah ditariki pajak, makanan mahal, sembako mahal. Kemarin terakhir yang naik yang rame minyak kan, bensin. Bensin naik pasti berdampak kepada semua kenaikan. Sebelumnya ada yang ramai masalah minyak goreng. Yang minyak goreng sekarang harganya 2 kali lipat dan enggak turun lagi walaupun stoknya sudah banyak. Pendidikan, kesehatan, bahkan ada gium orang tuh yang bilang bahwa orang miskin kalau di Indonesia, di negara kita ini, itu dilarang untuk sakit. Kenapa? Saking kemudian mahalnya yang namanya kesehatan itu. Nah, inilah potret ya, sahabat sekalian, pemirsa sekalian, inilah potret pengelolaan ekonomi atau negara dengan model atau ala kapitalisme. Apa itu ala kapitalisme? Ala kapitalisme itu adalah membuat pajak itu sebagai penghasilan utama, kemudian semua sumber daya alam, semua kemudian barang-barang migas dan lain sebagainya, batu bara dan lain-lain itu dieksploitasi, iya, dikelola, iya. Tapi hasil eksploitasinya, hasil pengelolaannya itu tidak dikembalikan kepada rakyat, tidak diberikan lagi kepada rakyat. Tapi kemana? Ke orang-orang private, orang-orang pribadi, bahkan asing, aseng dan seterusnya. Untuk apa? Memperkaya diri sendiri. Nah, simpelnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sistem ekonomi kapitalis ini membuat perbedaan yang sangat jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Di satu sisi ada orang yang kaya yang dengan uangnya dia bisa beli pulau di Indonesia. Anda bayangkan, beli pulau itu jadi pulau pribadi bagi dia dan dia bisa beli itu. Di satu sisi ada orang yang untuk makan hari ini saja itu tidak bisa makan, ya. Belum lagi kemudian orang-orang yang bekerja, yang banting tulang, buru-buru, karyawan dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas. Mereka bekerja tapi penghasilannya belum juga dia nikmati untuk dia dan keluarganya misalnya, untuk keperluan dia, itu pun sudah dipajaki. Inilah potret dunia pengelolaan dengan kapitalisme. Maka sahabat sekalian, في يدي رسالة